Ngeranakam Tuhan, kami nggo sikap ngaloken katandu. Gelah tetap paguh pengarapan kami, maka di bata kami si sembah kami di bata lah pernah ingkar janji. Singinget perpadanena nandangi anak-anakna. Pasu-pasu kemahandu ibasnakan katandu, pasu-pasu krina kami sindang kekenca. Bujur Tuhan kami kukam ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan raju sama kami singgelu. Amin. Perpulungan sini kalangi Tuhan si katakan bujur mandi bata, go bengket kita ku minggu petelukan ibas bulan pe-10 duakan. 10 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Kita bengket ku minggu Advent keempat. Pengharapan itu semakin jelas, terang itu semakin nyata, kerian ukur jadi ibas kita. Kata dibatasi alokan kita ibuat ibas padan simbaru nari, ema ibas Lukas sada ayat 46 seh 56, Lukas bindu sada ayat 46 seh 56, yogekan kami man banta, bagenda kata dibata isuratkan. Nina Maria, tendingku muji Tuhan. Meriah ukurku perbahan di bata penebusku. Sabab enggo ingetna aku kawanna si meteru. Genduari nari krina kalak ngataken maka aku datan tua. Sabab di bata si mada kuasa cidahkan perbahanan naman bangku. Badia megelarna. Icidah kena perkua atena man kalak si kemalangan man bana. Icidah kena kuasana alu perbahanan tanah. Jana iambatina gela ola seh sura kala si meganjang ukurna. Ipeterukna raja-raja si kuasa. Jana ipe ganjang kena kalak si meteruk. Kalak si melihe ibe surina alukrina si mahuli. Jana kalak baya isuruhna lawes ngambe-ngambe. Ingetna padan singgo ibahana ras nini-nininta. Jana ia nampati kalak Israel kawanna. La ia lupa cidahkan perkuate naman Abraham. Bagepe mankrina kesusurena sehrasa lalap. Kira-kira 3 bulan dekahna Maria ringan i rumah Elisabeth. Maka mulih ia ke rumahna. Indah kata dibatasi alokan kita menjua-jua perpulungan ke kalangan Tuhan. Harapan kami amin pe kentisi nari kita nadingkan tahun 2025, tapi semangat pengarapan tetap lid ibas kita, kejua-juahan kemalaman ate tetap si kecapkan amin pe berbagai-bagai dampar kegeluhan sialakan kita. Perpulungan sini kalangi Tuhan, saitun kami, muria kami, mamre kami, anak-anak kami permata, kita mungkin atau bahkan sering atau pernah mendengar kata-kata merpati tak pernah ingkar janji. Engkai maka ikatakan merpati tak pernah ingkar janji, karena memang merpati menurut penelitian salah satu jenis hewan yang setia sekali nandangi pasangannya. Mereka monogami seumur hidup dan mereka selalu ingat pulang. Sejauh apapun mereka terbang, mereka memiliki insting navigasi yang luar biasa. Mereka selalu tahu di mana sarangnya, tidak pernah salah sarang. Maka dilit kita, mampa kita, laku rumah ta, enggo perlu rukur. Lebih hengkap kita sangkan rubia-rubia bagi maksud kami. Dan merpati digambarkan menjadi simbol komitmen kesetiaan semaka lit piga-piga tradisi budaya. Kenca ia ipasu-pasu dilepaskanlah burung merpati dengan harapan awal kehidupan baru, keluarga baru dijalani dengan setia.
Lalu ada istilah lain lagi perpulungan. Lihat istilah si deban. Oke, merpati, adi bahasa karon derapati, lah pernah ingkar janji. Mungkin juga ini sudah biasa kita dengar. Istilah kai, buaya darat. Ya kan, kembali lagi rubia-rubia, mau bagi ya. Dari merpati tak pernah ingkar janji, gundari buaya. Buaya darat, biasanya ditujukan man. Melabolit kam si buaya darat mamre kami. Bas gereja enda lang. Berambera darat gereja pelang. Buaya darat eman dilaki sila setia. Yang menjadikan cinta sebagai permainan. Yang begitu gampang mempermainkan hati. Dan sering berpaling ke lain hati. Padahal si tuhuna perpulungan ada spesies buaya tertentu itu setia. Buaya itu ada spesies buaya itu yang setia pada pasangannya. Salah satunya aligator Amerika. Itu buaya itu salah satu hewan yang setia. Bahkan menurut penelitian buaya jantan tidak akan mencari pasangan lain ketika pasangannya mati. Tapi kenapa disebut buaya darat itu tidak baik? Karena ada spesies yang lain. Jadi spesies buaya esi setia. Bahkan dia terlalu protektif. Sanga betina menetaskan telur dan menjaga telurnya. Perpulungan ke kalangan Tuhan, mungkin kita juga pernah mendengar istilah kalakaro, sukahan kusurkan. Sukahan kusurkan ukur asangkan kusurkan nakan. Mungkin anak kami permata nggak ngerti. Kalau kita masak nasi di atas bara api, kayu api itu harus digeser-geser supaya rata. Karo likuan-kuanna sukahan kusurkan ukur asangkan kusurkan nakan. Padahal kusurkan nakan itu gampang banget loh. Mau mengatakan begitu gampang berubah hatinya. Susah dipegang janjinya. Perpulungan ke kalangan Tuhan. Hari ini Anda ulang tahun tapi kekasih nggak kasih hadiah. Nggak mau ingkar janji lah mereka hadiah saja. Menurut tulisan itu kamu patut mengatakan I hate you. Ini hari istimewa buatmu, tapi orang yang kau kasihi nggak kasih selamat. Hari ini hari jadimu, tetapi kekasihmu nggak ingat. Pembabai kita lah sikap siakap, apaika ingkar janji. Banyak orang merasakan betapa pahitnya menghadapi pengingkaran janji. Banyak orang merasakan bahwa tidak enak sekali menghadapi orang yang ingkar janji. Ya, itulah pengalaman orang yang mengandalkan janji pada manusia. Banyak janji perkawinan yang indah di awal gagal dipenuhi sehingga mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan atau perceraian. Janji-janji utang piutang yang tidak ditepati mengakibatkan kerugian. Janji-janji politik oleh juru kampanye. Siapa yang berani menjamin? Begitu gampang berkata-kata, begitu gampang berjanji, tapi begitu juga mudahnya mengingkari. Manusia bisa ingkar janji. Manusia bisa gagal memenuhi janji. Oleh karena itu kalau kita menggantungkan janji pada manusia, siap-siap untuk kecewa. Oleh karena itu jangan terlalu berharap pada orang yang punya jabatan perpulungan. Jangan terlalu berharap pada orang yang kaya raya. Sebab megati katakan sanga kita baya melala kade-kade. Ngaku-ngaku iya.
temanna. Ngaku-ngaku bahwa marenda nini bulangna rembak ras kami rumahna. Ngaku-ngaku dube kami sanga kiti-kiti denga kutoh rumahna deher ululau. Jangan pernah mengandalkan kepada orang. Dan hari ini iinget di bata padana. Allah mengingat janjinya. Allah mengingat janjinya. Allah lah yang tidak pernah, yang tidak bisa ingkar janji. Perpulungan kekelangan Tuhan. Kenapa Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena Alkitab kita bukan hanya berisi tentang Allah, si erbahan perjanjian ras manusia. Benakan ibas Abraham nari, emakandai ibas denden Maria ikatakan ibas ayat 55. Lah ia lupa cidakan perkua Athena man Abraham bagai pemankrina kesusuran serasa lalam. Allah kita bukan hanya berjanji mengikatkan janji, tapi kesaksin pustaka si badia padan sindekah, padan simbaru, encidahkan uga di bata, engkuhi, nggenapi janji nandube. Bahwa dia akan menyelamatkan bangsanya. Bahkan untuk memenuhi janjinya, apa yang dilakukan Allah kita perpulungan. Gunang genepi padan naman bangsana, kai silakoken di batanta seitun kami, moria kami, mamre kami, permata kami. Ia peteruk bana, jadi seperti manusia, menderita dan mati sebagai manusia. Dengan kata lain, gunang genepi janjina di batanta yang adalah Allah Maha Kuasa, yang punya wewenang, yang punya otoritas, yang punya hak prerogatif untuk menghukum kita. Tapi dia mau berkorban untuk kita. Orang yang berjanji harus ada pengorbanan. Dan itu yang dilakukan Allah kita. Kita akan kelang Athena. Roma 5 ayat 8. Tapi Kristus mate asum kita perdosa dengar arae di batang cidahkan kelang Athena man bantah. Titus 3 ayat 5. Kita nggo iklinina, kita iklinanya labor kita akan perbahanan tasi mahuli, tapi arkiteken perkua Athena karena belas kasihannya. Dan itu Tuhan lakukan karena dia berjanji. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita layak untuk diikat janji dengan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena Tuhan tahu kita pasti pegang janji, tapi semata-mata arkiteken kai perpulungan kelang Athena, lias Athena. Allah kita tidak mau kita ribet. Itu makanya dia mau menjadi manusia. Allah kita tidak mau kita mencari-cari apa maunya Tuhan. Makai bas padan sindekah berekena hukum Taurat. Langa asup umat nagunang kuhi sandalan kenca. Berekena diri. Perpulungan kadang salah satu makhluk yang ribet di dunia ini perempuan katanya. Nggak tahu kita mau ria permata perempuan, setujukah kita? Karena ada berkata begini, derita sang cowok. Kalau aku serius ingin berteman lebih dekat, kau kira aku agresif, ganas, buas, tidak tahu malu. Kalau tidak dibilangnya aku ini sok cool. Derita kalak si Athena pendekate dengan perempuan. Kalau aku ngomentari iya karena perbahanena, dibilang aku cerewet kayak cewek. Tapi kalau aku diam, dibilangnya aku nggak punya pendirian. Kalau aku serius menginginkannya, ia jual mahal. Kalau aku give up nyerah, ia bilang aku nggak serius. Kuah naring di laki endame. Kalau aku bilang nggak ngerti dengan sikap dan jalan pikirannya, ia bilang aku nggak pengertian. Tapi kalau aku bilang ngerti, ia bilang aku sok tahu. Ribet banget memang. Tapi kita muria mela berbagi kan? Lihat berbagi. Masyarakat metah surah-surah pusuh di bueni. Nah,
Tapi Allah kita, dia tidak mau kita ribet. Allah kita, dia tidak mau kita mencari-cari. Oleh karena itu Maria basot bahta, nenen pujin Maria, Nina Maria, tendingku muji Tuhan, Maria ukurku perbahan di bata penembusku, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Perpulungan situhuna kata gembira ini dalam bahasa artinya rejoice, joy. Ada perbedaan antara gembira happiness dengan joyful. Jadi kalau gembira itu sebatas emosi. Kalau gembira itu perasaan, tergantung situasi. Tapi kalau joy itu sikap hati. Kalau happiness itu buah dari situasi, joy itu buah roh. Buah roh itu kan bukan dikatakan gembira kan? Sukacita. Happiness itu di depan, permukaan. Joy itu ada di hati yang terdalam. Itu makanya kenapa banyak pelawak stres dan ada pelawak stroke. Karena dia pintarnya menggembirakan orang, itu hanya sebatas menyenangkan. Tapi dia sendiri stres. Dia sendiri tertekan. Itu makanya man bandu muria kami adilit perbulangan du ngatakan casangana kel aku laban cicirem ulah rawaindu. Sangana kel berat ku akam ulah jungutindu, itu jujur daripada mamre senyum dia tapi tertekan kan. Bagaimana mamre kami adidah nu moria la cirem ulah rawaindu. Ma mejin kel kam la cirem. Cirem lah sangana lit perbebenna. Itu makanya yang diharapkan joy. Situhuna, gembira dalam bahasa aslinya, aku bersuka cita. Dan hatiku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Ini justru respon Maria, kenca ia jumpa Elisabeth. Mabage, kenca Maria datken jumpai malaikat Gabriel, kam natang tua, maka berkat ia dahi Elisabeth sebab nina malaikat seninando Elisabeth P sangana natang tua. Lalu ketika ketemu dengan Elisabeth, kainina Elisabeth. Kerina diberu kam mesim belina daten pasu-pasu, i pasu-pasu gelah anak si pupus ndu ayat 42. Ayat 45, malam tuhu atendu sabat tekam maka kai si beritakan Tuhan man bandu tuhu jadi. Begitu diagungkan Maria, isenge aku makanan de Tuhanku rendahi aku, bagaikel i pemuliakan Elisabeth Maria. Tapi apa yang dilakukan Maria? Dia terima itu, tapi dia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi jumawa, tapi dia serahkan pada Tuhan. Manusia kalau dipuji sering lupa diri. Kelemahan perempuan di telinga. Maka dijumpa di laki simbelu gombal megati mudah jatuh perempuan. Laki-laki kelemahannya di mata. Maka hati-hati adik kami ngenon TikTok mereka kami permata di laki kami. Iya. Hati-hati adik kami ngenon TV, ngenon gambar. Sentabikel. Jarang kel diberu ngintip kan? Iya kan? Si rusur ngintip kaum dilah. Itu secara psikologi. Laki-laki memang kelemahannya mata, maka hati-hati kel. Hati-hati kel. Maka adi erdalan kumol baban daharandu. Perempuan di telinga. Kaulah bulan, kaulah bintang, engok lepak-lepak. Tapi Maria mendengar, isekin aku makanan deh Tuhanku, tuh kam diberu simbelina, malam tuh atendu sebab tekam maka kaisi beritakan Tuhan. Kembali kita lihat sosok Maria. Lalu apa yang dia lakukan? Tendingku muji Tuhan. Dia arahkan pujian itu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau kita lakukan di minggu Advent yang keempat ini.
Mengembalikan segalanya kepada Tuhan. Aku bersuka cita bukan karena situasi. Aku bersuka cita, joyful, karena Allahku. Itu kata Maria. Karena situasi pada waktu itu Maria lagi tidak baik-baik saja kan. Seperti Natal Moria kemarin. Ada the big question dalam benak Maria. Ugalah aku natang tua sedangkan aku belum punya suami. Maria bersuka cita bukan karena situasi. Maria bersuka cita. Arkiteken te ia di bata si sembahna. Ingat padan di bata. Dunia boleh ingkar janji, manusia boleh ingkar janji, Allah kita nggak pernah ingkar janji. Itu yang menjadi kekuatan buat Maria. Depan mata ada masalah, aib akan dia terima, hukuman dirajam mungkin dia terima, tapi Maria tetap bisa berkata, meriah ukurku, perbahan di bata penebusku. Aku bersuka cita karena Allahku juru selamatku. Yang pertama Maria bersuka cita bukan karena happiness, bersuka cita karena joyful, karena Allah. Dia bersuka cita karena Allah sebagai apa? Juru selamatnya. Terkadang kita bersuka cita karena Allah memenuhi keinginan kita. Kita bersuka cita karena Allah nehi sura-suranta. Kita bersuka cita karena semua jelas di depan mata. Tapi Maria memuliakan Allah, arkiteken di bata juru selamatku. Itu yang Tuhan mau. Janji Tuhan, janji keselamatan. Tuhan tidak pernah mengatakan akan selalu baik, akan selalu kuat, akan selalu sehat. Akan selalu baik-baik saja karena Tuhan kita sendiri menderita. Tapi Tuhan berjanji, seperti kata penaruh si ugeikan pertuan tandai. Bagi Maria ngendesken diri naman Tuhan. Iarapkan minggu Advent keempat enda. Kita ngendesken diri taman Tuhan. Bukan karena Tuhan nehi surah-surahku. Tapi arkiteken di bata juru selamatku. Di bata Immanuel. Lalu ada 3 hal dalam denden pujian Maria. Magnificent Maria yang megati indeken teman-teman kita Katolik. Yang pertama revolusi moral. Dalam denden pujian Maria enda yang pertama revolusi moral. Kita oge ayat 40. Sabab engko ingetna aku kawanna si meteruk genduari nari kalak ngatakan maka aku datang tua. Icida kena perkua atena man kalak sir kemalangan man bana. Apa revolusi moral? Mungkin dunia menawarkan semakin kayalah engkau akan banyak temanmu. Semakin cantiklah engkau maka makin banyak orang yang mengagumi engkau. Tapi Tuhan kita memperhatikan orang yang rendah. Sabab engkau inget na aku kawan nasi meteruk genduan nari, kerina kalak ngatakan maka aku datang tua. Maria berkata, bukan aku menjadi pusat, tapi Tuhan yang utama. Nanti kalau Tuhan datang, kayaknya Tuhan gak nanya deh, seberapa viral kamu. Tuhan gak nanya seberapa banyak followersmu. Yang Tuhan tanya, apa yang sudah kau lakukan? Maria menyadari revolusi moral, kedatangan Yesus, kekristenan, matinya kesombongan, matinya keangkuhan, dan menyadari diri siapa dia. Orang yang berdosa layak dihukum, tapi orang yang seperti itu yang ditolong Tuhan. Ayat 50 sada, icida kena kuasana alu perbahanan tanah jana i ambatina gela olah sesura-sura kalak si meganjang ukurna. Kekristenan matinya kesombongan. Kekristenan matinya keangkuhan. Adilit dengar kesombongan bas kita. Adilit dengar tinggi hati. Mari di minggu Advent keempat. Allah akan ngambati, kalau dalam bahasa Indonesia, mencerai beraikan orang yang congkak hatinya. Kalau ada kita yang merasa gak berarti, kalau ada kita merasa dihina, kalau ada kita merasa direndahkan, hari ini Tuhan katakan sama dengan Maria, goi perdiateken dukala, sila iperdiateken. Itu kekristenan.
Allah akan menghancurkan yang congkak hati. Allah akan membubarkan yang sombong. Allah akan merendahkan orang yang tinggi hati. Bagian kita apa? Bagian kita bagaimana kita mengikuti rancangan Tuhan. Kalau Allah kita juga mau merendahkan hati, apa hak kita menyombongkan diri? Tadi kami pakai kata joy. Ada singkatan joy itu. Joy, G, Jesus. O itu others. Y itu you. Jadi yang utama Yesus, lalu orang lain, baru diri sendiri. Itu sukacita. Setiap orang yang utamanya adalah dirinya, maka dia akan mengalami penderitaan. Dia akan menjadi orang-orang yang tidak merasakan kasih Tuhan. Yang kedua, revolusi sosial. Jadi kita perlu ubah moral kita. Ingat Tuhan padana, manandangi isai, si meteruk akap nabana. Sila metunggung akap nabana. Si menyadari tanpa Tuhan aku bukan apa-apa. Yang kedua, revolusi sosial. Ipetrukna raja-raja si erkuasa jana ipeganjang kena kalak si meteruk. Perpulungan kekalangan Tuhan. Kalau Allah kita mengutamakan kuasanya, kita nggak selamat. Yesus meteruk dirina. Yesus merendahkan dirinya. Itu makanya tolong harga diri kita dikurangilah. Kenapa kita mudah sakit hati? Engkai kita mudah menggeluh karena harga diri. Seberapa sih harga diri kita? Kalau Yesus sendiri peteruk bana, sama bagi jua-jua. Apa yang kita andalkan dengan harga diri kita? Mau kita pegang harta kita? Mau kita tonjolkan jabatan kita? Saatnya ipeteruk Tuhan. Ingat padan di bata. Oleh karena itu Tuhan mau katakan, ayo jangan merendahkan orang lain. Jangan menyepelekan orang lain. Jangan suka menghakimi orang lain. Sebaik-baiknya kita ada sisi jelek kita. Sekuat-kuatnya iman kita ada saatnya kita jatuh. Semampu-mampunya kita memaafkan ada saat-saatnya kita tidak mampu. Mengapa kita mau merendahkan orang lain? Mengapa kita gampang menilai orang lain? Kecil siakap orang lain. Potong cuping kui, adi dia berubah. Siapa kita berani begitu? Ngok ku tandai nandai bapana, ngok ku tandai kudinna, bagaikin ia nai nari, bagaikin kesusurena. Siapa kita maka berani berkata begitu? Terkadang kita terlalu sombong. Padahal darat gereja nari pelasi terkaisi terjadi. Ingatna padana, di bata ingatna padana, kalak si meganjang ukur ipeterukna. Karena kita kawanan si meteruk. Gak ada kemampuan kita menghina. Gak ada kekuatan kita mencibir. Gak ada kekuatan kita cikuragi. Gak ada tenaga kita untuk sinis. Karena sesungguhnya kita sendiri orang yang tidak layak. Revolusi sosial. Tuhan mau mengatakan bagaimana yang utama adalah Kristus. Dan kita memperhatikan orang-orang sekitar kita. Jadilah orang-orang yang mau peduli. Jadilah orang-orang yang mau berbagi. Terhadap anak-anak kita hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita merasa kita menindas mereka. Rangkul mereka. Gitu aja kok gak tahu sih nak, bodoh kali penindasan. Iya sih, kamu terus berproses, tapi abangmu dulu gak kayak gitu menindas anak. Masuk jumpa arisen. Ranking 3 anak du. Beladat ranking anak ta. Sampai rumah marah-marah. Malu mama, malu bapak, enggak ranking. Penindasan ku anak. Mengapa harga diri kita letakkan ke anak kita? Mengapa ranking menjadi dasar anak kita berhasil atau tidak? Tuhan datang merendahkan diri beteruk bana, ingat padana. Mau menjadi orang kotor sama seperti kita. Kita sendiri gak suka dibanding-bandingkan. Anak kita juga gak suka dibanding-bandingkan. Perpulungan kekalangan Tuhan, revolusi ketiga, revolusi ekonomi. Kalak si melihe ibe surina alukrina si menghuli, jana kalak baya isuruh nalaus ngambe-ngambe. Isai kita si menganggap kita baya. Lanai pang Isai kita suka flexing di sosial media.
menunjukkan kehebatan kita, kekayaan kita. It's okay. Tuhan gak benci orang kaya. Yang Tuhan benci mengandalkan kekayaan dan menganggap rendah orang lain. Kaya artinya revolusi ekonomi. Orang-orang sila tekman Kristus ia pebayak bana. Tapi orang-orang yang mengandalkan Kristus kebaya kena guna nampati. Itu maksudnya revolusi ekonomi. Kekristenan tampak saat masyarakatnya berani mendapat banyak guna meneruskannya kepada yang lain. Itu makanya ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak tanya berapa deposito, tapi berapa yang sudah kamu berikan. Mengapa gereja kita memberikan aturan persembahan? Ada 3 persembahan. Persembahan ibadah, persembahan persepuluhan, kerjaan. Siapa kita yang sering jungut-jungut kut-kuten? Ketika persingeti berikan persembahan persepuluhan. Ketika ia koken kerjaan isai kita jungut-jungut. Ngambe bantuan kari kita. Tuhan gak butuh persembahan kita. Tapi melalui gerejanya Tuhan mengingatkan persembahan yang mengingatkan kita, maka silit ibas kita ulu nabas di batanari. Jadi jangan sombong ketika kita bisa naik Alphard. Tapi bersyukurlah dengan Alphard itu kita bisa tolong orang. Kadang kan sangat miris ya. Nggak kecil siakap kalak si naik sepeda motor, padahal kita naik Alphard. Padahal Alphard ditabrakan, penyok juga loh. Gampang kali kan kita sombong kan. Bersyukur naik Alphard. Sekali-sekali ajak teman-teman lu naik Alphard. Jangan merasa eksklusif. Bersyukur kita punya mobil 4. Sekali-sekali berikan pinjam pendetaan 2 di lengalit mobilnya. Tuhan izinkan kita menjadi orang yang memiliki kekayaan, tapi bukan untuk dirinya, tapi menjadi saluran berkat. GPKP Runggun Tanggerang banyak kerina perpulungan. 3 persembahan dulu. Metunggu dengan 5.000. Kam si naik Alphard, kam si naik Pajero, 3 persembahan dulu. Kam si penghasilan dulu sada bulan 100 juta, 3 persembahan dulu. 10.000, layak dengar? Ini realita loh. Tuhan ngatakan cara revolusi ekonomi. Kalak si melihe ibu surina alukrina si meulijana kalak bayak isuruh nalaus ngan mengambe karena dia terikat kepada kebayakannya. Terima berkat Tuhan, galang tante, kurang lebar siakap, berikan pada Tuhan, menjekat siakap tante, darat ibas koncang tanari. Ngambe. Ingat di bata padana. Tuhan menawarkan keselamatan. Tuhan akan datang. Dan Tuhan mau kita revolusi moral. Joy. Jesus the first. Others the last. Diri sendiri. Sosial. Gak merendahkan orang lain. Karena Allah sendiri merendahkan dirinya. Ekonomi. Pasu-pasu Tuhan pendahinta. Ku pepaler man gerejana. Ku pepaler man sima-simangku. Ku pepaler man sekelewatku. Itu yang buat Maria tendingku muji Tuhan sebab di bata juru selamatku. Labo urak kini bayaken doa dikam nampati perpulungan. Ula kes kelban ertandui. Karena ketika kita nanti dipanggil Tuhan, yang Tuhan minta diri kita, bukan erta kita. Terakhir, kita mungkin pernah kata FOMO ya. Ibadah kedua derby minggu lalu kami sudah ingatkan. FOMO ya, perpulungan bukan homo ya. FOMO FOMO. Mungkin kita sudah tahu, Zaitun kami, Moria kami, Mamre kami, Permata kami. FOMO, fear of missing out. Artinya apa? Takut tertinggal berita. Takut nggak update. Maka gendua hari melala kalau kita metah kerina berita. Nyambung komunikasi entah. Takut tidak seperti orang lain. Nah itu bawa tidak baik, insecure. Idahan dubas Facebook, idahan dubas TikTok. Sekalian dia makan jah. Sekalian ngukatu kurna mobilna.
mabaikam insecure, lapadah nen si bagi. Jadi mabaikam sila mahuli. Takut tidak mengikuti tren. Maka tiap seminggu sekali nukur baju. Labo dali. Adili baju nu lah pakaikan, breken man kala. Engko 4 lemari di rumah. Lah pakai du, nan mulihi bagikan man kala. Hari ini kami mau katakan, fear of missing out, takut ketinggalan kereta ketika Tuhan datang. Itu yang mau kami katakan. Takut tidak melakukan kehendak Tuhan. Takut ketinggalan gunang kelengi. Takut ketinggalan untuk mengampuni. Takut ketinggalan guna nampati. Itu FOMO orang Kristen. Takutlah muat bagiin ibas kegiatan gereja. Karena Tuhan pasti datang. Di bata pasirah. Ingat di bata padana. Kawalina kita, jagaina kita. Aku labu sempurna, kampe labu sempurna. Maka ulah kita si pandang punjutan. Ulah kita si agang-agangan. Mari kita si kuning-kuningan. Gelar radu menggersing. Guna radu ras kita ngalo-ngalo keran Tuhan. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Ingat Daud, dan kita nggak sendiri. Ibas ogen tadi batang ingat janjinya sama Daud, dan janji itu tetap dia ingat kepada kita, dan kita tidak sendiri. Invokasi yang kita ngatakan ca, terpujilah di bata serasa lalap arah Yesus Kristus, ia kap ngenca cimada kepentaran. Kalau kita tidak tahu mau berbuat apa, Yesus melalui Roh Kudus mampukan kita. Kalau kita merasa sendiri, Yesus dalam Roh Kudus menemani kita. Kalau kita merasa tak berdaya, Yesus dalam Roh Kudus menguatkan kita. Datanglah kepadanya. Allah kita bukan Allah yang ingkar janji. Allah kita bukan buaya darat. Tapi Allah kita di bata yang teguh ngelem janjina. Semaka ia reh nelamatkan kita. Mate ras keke guna kita. Kenikmatan apalagi yang perlu kita rasakan perpulungan. Kenikmatan apalagi mau kita kejar. Kalau Tuhan beserta kita, kita beserta Tuhan. Itu kenikmatan sesungguhnya. Joyful, not only happiness. Dibatasi masuk-masuk kita. Amin, mari ras kita tutup. Bapa kami sini surga. Pegegeh hindu kami, peteguh hindu kami. Tam di bata kami labo di bata singkar janji. Guna nehi janji git kam mate guna kami kalak si perdosa. Emakap aju kami, pegegehi kami, pengasuh kami guna tetap nginget di bata nginget janjina. Di bata nginget janjina kelengi kala si meteru ukur. Sing kelengi teman-temanna mengutamakan Kristus dalam hidupnya. Rastu tu jadi saluran berkat Tuhan. Pengasuh kami cidah kencabas kegeluhan kami. Semaka kamreh mulihi dapetinu kami berjuang melakukannya. Rasninduman kami, mari anakku yang baik dan setia. Mari bersamaku. Itu kerinduan kami. Itu harapan kami. Pengasuh kami Tuhan. Bagi Maria, situasinya tidak baik-baik saja. Tapi Maria berkata, tendingku pemuliakan Tuhan sebab di bata penampat ras juru selamatnya. Ujur Bapa sini surga. Kam Tuhan sekawal kami arah kesaksi badia. Meteguh paguh kami bukan untuk diri kami. Tapi untuk kemuliaan Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka pasu-pasu itu tetap malerman kami. Ibas kelar Yesus Kristus kami artotoman bantu Tuhan. Amin. Perpulungan idilo tedis ngosialokan kata di bata. Mari si respon kata di bata yenda aluradu ras kita ngakukan kini takkan taradukan kena kala Kristen ibasinga ras paksa idoni yenda ninta dageras ras. Aku te mandi bata bapa silasi bar kuasana sinepalangi ras doni. Aku tahu man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesasi badia tubuh idur si nguda nari si sokliaman tergelar si Maria singana nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan kayu persila mate jenari kuburkan nusur kudoni kematen
Petuluari kenggo keke basi matenari. Nangki ku surga perkundul naraka mun di bata bapa silar sibar kuasana. Cina remaya pagi ngeranakan singgelura singgo mate. Aku teman kesasi badia. Jana lisada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula kegelun si rasa lalap. Amin. Perpulungan banci kam kundu.